Jadi kalau kita simpulkan ya, pasung itu seyogyanya bisa kita hindari, tidak kita lakukan ya, sehingga perlu kerjasama lintas sektoral ya, kemudian banyak tadi yang disampaikan Dokter Daniel terkait dukungan program ya, dari kemudian alokasi anggaran, SDM dan sebagainya tadi banyak sekali. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Bapak Agus Priyanto SKM terkait peran penyuluh kesehatan dalam pemberian psikoedukasi pasien pasung, khususnya pasung jiwa di masyarakat. Kepada Bapak Agus Priyanto SKM kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Neng Esti selaku moderator ya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Dokter Daniel sudah memaparkan begitu luas ya terkait dengan birokrasi maupun alur yang berhubungan dengan penanganan pasung dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Mungkin yang akan saya sampaikan lebih banyak ke teknis pelaksanaan program bebas pasung itu sendiri atau program penanganan pasung itu sendiri ya. Beberapa materi tadi juga ternyata sudah dicoba dijelaskan oleh Dokter Daniel. Nanti kita lihat bersama, kita diskusikan ya. Kita sama-sama diskusikan bersama tentang apa namanya penanganan pasien pasung jiwa tersebut ya. Oke, slide-nya. Oke, saya tadi gambaran apa namanya CV barangkali sudah dijelaskan oleh moderator di awal ya. Langsung aja ini gambaran rumah sakit, foto rumah sakit jiwa di tempat kami. Definisi kesehatan jiwa tadi juga sudah diceritakan oleh Dokter Daniel. Mungkin saya nggak usah ulang lagi ya, saya lewat saja. Oke, orang dengan gangguan jiwa juga sama. Mungkin kita lanjut. Pemasungan sama tadi ya. Jadi segala bentuk pembatasan gerak ODGJ ya oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihannya. Karena dia dikurung, dipakai balok, pakai rantai, sehingga dia tidak bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, oke, selanjutnya. Nah, pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tadi Dokter Daniel juga sudah paparkan, ada peraturan-peraturan yang menekankan bahwa kegiatan atau tindakan tersebut merupakan apa namanya hal yang bisa melanggar hak asasi manusia ya, karena dilakukan pada orang yang mengalami disabilitas ya, sehingga dia tidak bisa tidak mampu mengakses pelayanan yang dapat mengurangi tingkat disabilitasnya. Risk Kesedas tadi disampaikan Dokter Daniel juga ya dari tahun 2013 berdasarkan risk Kesedas dari 400.000 orang dengan gangguan jiwa berat, 1 di antara 7 ODGJ tersebut pernah mengalami pemasungan ya, dan peluang pemasungan tersebut lebih besar pada kelompok yang tinggal di pedesaan atau berasal dari sosial ekonomi yang ekonomi bawah. Ini juga lebih diperberat karena apa? Karena pertama apa namanya tenaga kesehatan yang lebih tersebar di perkotaan ya kan, layanan akses kesehatan yang lebih banyak di perkotaan sehingga memungkinkan kejadian pemasungan di daerah ini lebih besar. Oke. Nah, pemasungan merupakan salah satu bentuk praktik perlakuan yang salah pada ODGJ. Tindak pemasungan dapat dicegah karena sebagian besar gangguan jiwa yang dialami mudah untuk dikenali ya dan dapat dikurangi resikonya dengan tata laksana yang adekuat. Oke, next. Nah, ini latar belakang tindakan pemasungan. Tadi mungkin Dokter Daniel juga ada gambarin ya. Lebih dari 90% kasus adalah karena ada riwayat perilaku kekerasan sehingga mereka akhirnya dipasung. Menghindarkan ODGJ dari berbagai risiko tindakan kekerasan dari masyarakat ya kan. Jadi ada yang karena ODGJ-nya ini mungkin di masyarakat dianggap meresahkan, akhirnya dia mendapatkan perilaku kekerasan ya. Atau menurut keluarga takut hilang, takut dia keluar rumah tidak bisa kembali, akhirnya dipasung di rumah. Atau risiko terjadinya kecelakaan atau terjatuh ya. Atau sebab lain misalnya melindungi orang lain dari perilaku kekerasan yang disebabkan atau dilakukan oleh ODGJ tersebut.
Ya, oke, next. Nah, atau alasan-alasan lainnya ya, terkait tindakan pemasungan, diantaranya misalnya ketidaktahuan keluarga dan masyarakat tentang gangguan jiwa yang bisa berakibat pada pendekatan yang salah. Di antaranya misalnya menganggap pemasungan itu sebagai bentuk terapi. Jadi sebagian masyarakat kita yang ada di daerah yang barangkali mungkin kurang informasi terkait dengan penyakit yang diderita oleh ODGJ, menganggap bahwa mereka itu termasuk orang yang kena roh jahat, ya kan? Sehingga akhirnya pemasungan itu menurut mereka itu bentuk dari bagian dari pengobatan menurut mereka. Itu karena kurang pengetahuan dari keluarga pasien tersebut ya. Kemudian ketidakmampuan untuk mengakses atau menjangkau layanan kesehatan, baik untuk mendapatkan tata laksana yang pertama kali ataupun untuk tata laksana selanjutan. Karena beberapa pasien pasung itu memang posisi tempat tinggalnya itu jauh dari akses layanan kesehatan, faktor ekonomi yang membuat mereka juga tidak mampu untuk membawa pasien tersebut, ya kan? Sehingga akhirnya kadang-kadang keluarga pasien ini memilih untuk dipasung daripada dibawa ke pelayanan kesehatan. Oke, next. Atau merasa bahwa layanan kesehatan tidak mampu mengatasi masalah yang dialami ODGJ. Jadi beberapa kasus misalnya sebetulnya dia sudah pernah mencoba dibawa ke layanan kesehatan. Tapi ketika pulang itu menurut beberapa keluarga bahwa ternyata perubahannya itu tidak bermakna. Atau beberapa keluarga menganggap mereka akan membawa anggota keluarganya yang sakit ke pelayanan kesehatan ketika sudah ada contoh dari keluarga lain atau ODGJ yang lain yang sudah pernah dilayani atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Ternyata ada perubahannya yang bagus, baru akhirnya mereka maulah keluarga yang dipasung tersebut untuk dilepas dan dilakukan penanganan kesehatan selanjutnya. Keluarga tidak mampu merawat, membantu ODGJ terus-menerus karena keluarga harus kerja, atau yang ngurusin itu karena usianya sudah lanjut, atau sudah lelah dan jenuh dengan kondisi ODGJ yang terutama apabila ODGJ ini bergantung total ya pada orang lain dan berlangsung secara menahun. Jadi intinya lebih banyak karena faktor kejenuhan dari keluarga karena menganggap ODGJ tersebut sudah total harus diperhatikan oleh anggota keluarga yang lainnya. Oke, yang selanjutnya. Kemudian penanggulangan pemasungan ini terdiri ada 3 tahapan ya. Pencegahan pemasungan, nanti ada penanganan pemasungan, dan kemudian ada rehabilitasi ya bagi ODGJ dalam rangka penghapusan pemasungan ya. Oke, selanjutnya. Kemudian penanggulangan pemasungan ini juga harus ada tiga bagian yang harus kita lakukan intervensi, baik ODGJ-nya, keluarganya, dan juga masyarakatnya. Tiga-tiganya harus bersinergi dengan lintas program melalui pendekatan keluarga, karena intinya juga sebetulnya semuanya kembali ke keluarga juga ya. Oke, lanjut. Nah, kita yang pencegahan pemasungan ya. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam melaksanakan pencegahan pemasungan tentu ada advokasi dan sosialisasi. Kita harus memberikan edukasi pada keluarga, pada masyarakat, atau kepada kader petugas kesehatan yang ada di daerah-daerah yang memang ada kasus pasien-pasien gangguan jiwa ya. Jangan sampai pasien yang tadinya gangguan jiwa yang sebetulnya tidak perlu dipasung bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya, sehingga pasien tersebut tidak sampai dipasung ya. Kemudian fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan. Kalau yang sekarang kan seperti tadi Dokter Daniel sampaikan sudah ada JKN ya, udah ada BPJS. Pasien gangguan jiwa ini merupakan pasien istilahnya kasus yang masa pengobatannya kadang-kadang memerlukan waktu yang lama, yang bertahun-tahun, sehingga memerlukan biaya yang besar akhirnya. Barangkali istilahnya kalau dibandingkan dengan penyakit yang lain, sekali berobat mungkin tidak terlalu besar untuk jiwa. Tapi kalau itu harus dilakukan secara terus-menerus dan bertahun-tahun, itu akhirnya menjadi besar. Ya kan, bahkan beberapa kejadian, beberapa kasus, ada beberapa keluarga yang mereka bercerita bahwa
Karena pemahaman mereka yang kurang tentang gangguan jiwa. Pasien ini begitu mulai muncul tanda-tanda kalau dia psikotik, keluarganya tidak percaya kalau dia menderita gangguan jiwa. Dibawa ke sana kemari menurut mereka sebagai orang-orang pintar ya, menurut keluarga pasien, sampai akhirnya rumah yang ada pun habis dijual untuk biaya disebut pengobatan, barangkali mungkin masih bukan ya, karena mereka istilahnya belum ke fasilitas pelayanan kesehatan. Setelah semuanya nggak ada, baru mereka kembali ke akhirnya pakai pelayanan ke rumah sakit, maksud saya ke pelayanan kesehatan. Itu salah satu contoh kenapa kita harus fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatannya ya. Kemudian penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau. Seperti tadi dipaparkan Dr. Daniel bahwa saat ini belum semua puskesmas yang ada di Indonesia memang ada fasilitas pelayanan kesehatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa ya. Jadi masih terbatas. Kita juga harus tentu advokasi pemerintah bagi kawan-kawannya di daerah juga harus advokasi ke penentu kebijakan di daerah masing-masing supaya lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa di seluruh puskesmas yang ada misalnya. Kemudian pemberian tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi maupun non medikasi ya. Tadi yang terapi medikasi Dokter Daniel barangkali juga sudah jabarkan tadi terkait dengan obat-obatan dan modifikasi non medikasi itu barangkali nanti terkait dengan rehabilitasi atau okupasi terapi misalnya ya. Kemudian ada pengembangan layanan harian daycare. Jadi kadang-kadang pasien-pasien yang sudah mendapatkan pengobatan juga perlu kegiatan daycare, kegiatan yang membuat mereka itu akhirnya bisa juga diikutsertakan dalam kegiatan di masyarakat atau di rumah sehingga kemampuan maksimal yang ada pada pasien tersebut bisa dipergunakan dengan sebagaimana mestinya ya. Oke, selanjutnya. Kemudian tahap penanganan pemasungan ya. Membebaskan ODGJ dari pemasungan itu dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan haknya. Ini juga perlu advokasi ya, sosialisasi, fasilitasi kesehatan jaminan kesehatannya seperti tadi BPJS harus ada tetap ya. Kemudian pemeriksaan dan tata laksana awal di komunitas. Jadi harus ada pemeriksaan awal. Kemudian rujuk ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa kalau memang kondisinya berdasarkan pemeriksaan awal dia memerlukan rujukan ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa. Karena beberapa kasus sebetulnya pasien-pasien tersebut tidak perlu rujukan karena keluarganya takut dia keluar rumah nggak kembali misalnya. Itu sebetulnya kan hal-hal yang sebetulnya bisa ditangani di rumah atau oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas atau kader kesehatan, bukan? Lakukan kunjungan rumah, home visit atau layanan rumah atau home care tadi ya. Home visit juga harus rutin karena bagaimanapun juga keluarga itu membutuhkan dukungan dari dari tenaga kesehatan, kader ataupun pihak lain ya, atau yang kadang-kadang yang ada beberapa organisasi misalnya KPSI ya, yang di antara anggota-anggotanya juga di sana merupakan ODGJ yang biasanya melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu teman-temannya yang lain, ODGJ yang lain, supaya mereka juga lebih aware, lebih bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik ya, sehingga dia tidak semakin terpuruk kondisi kejiwaannya. Kemudian pengembangan layanan di tempat kediaman yang tadi ya residensial termasuk layanan rawat harian daycare. Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan atau kader. Tadi Dr. Daniel sudah paparkan tentang pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan, workshop dan lain-lain untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas nakes maupun kader ya. Kemudian yang ketiga itu tadi rehabilitasi. Ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali praktik pemasungan pada ODGJ dan pemberdayaan ODGJ dalam proses reintegrasi ke masyarakat serta peningkatan kualitas hidupnya. Jadi jangan sampai yang sudah tadinya dipasung, sudah dilepaskan, pas dia kembali ke keluarga, akhirnya dia kondisinya menurun sehingga terjadi pengulangan pemasungan. Kegiatan-kegiatan rehabilitasi nanti bisa kita lihat beberapa ya, nanti kita lihat bersama. Oke. Nah ini salah satunya advokasi dan edukasi. Ini yang
tentu tetap harus kita lakukan edukasi ulang, fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan. Sebagai contoh kegiatan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, kita ada layanan daycare ya. Di sana kegiatan daycare itu juga bisa menggunakan fasilitas kesehatan, bisa menggunakan BPJS. Yang penting mengikuti alur rujukan untuk mengikuti kegiatan daycare yang ada di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan, ya kan? Untuk yang rumahnya dekat dengan rumah sakit, mereka bisa pulang pergi setiap hari ke rumah sakit, tinggal di rumah, kegiatan nanti setiap hari ikut di rumah sakit jiwa. Untuk yang tinggalnya jauh, misalnya kita di sini sudah ada fasilitas untuk menginap buat pasien-pasien yang memang rumahnya jauh, ya. Kemudian penyediaan akses ke layanan kesehatan termasuk jaminan keberlanjutan terapi baik fisik maupun jiwa tadi ya. Jadi tetap dia masih bisa ikut kegiatan rehab, tapi juga tetap masih bisa melakukan kontrol ataupun rawat jalan terkait dengan kondisi kesehatannya, kesehatan jiwanya. Kemudian tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi dan non medikasi ya, baik farmakoterapi maupun yang kegiatan sifatnya rehabilitasi. Home visit atau layanan rumah ya, home care ya, kunjungan-kunjungan rumah, karena pada dasarnya mereka itu keluarga-keluarga yang di anggota keluarganya ada yang ODGJ, mereka memang harus rutin kita lakukan home visit. Kemudian rehabilitasi vokasional dan okupasional, nanti kita lihat yang ini ya. Fasilitasi ODGJ dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan pekerjaan. Ini barangkali perlu advokasi bagi kita, misalnya ke swasta, misalnya seperti tadi Dr. Daniel sampaikan, perlu keterlibatan swasta. Sebagai contoh, dulu ada beberapa pasien yang di panti-panti sosial yang secara kondisinya memang sudah bagus, sudah bisa dikaryakan, mereka setiap hari bisa bekerja di luar, setelah itu mereka sorenya kembali ke panti lagi. Ini untuk pasien-pasien yang terlantar kebetulan. Di rumah sakit jiwa juga dulu ada beberapa pasien ya. Jadi mereka istilahnya mereka coba kerja di luar, habis itu mereka kembali lagi. Kemudian pengembangan layanan di tempat kediaman, termasuk layanan rawat daycare yang tadi ya. Pengembangan kelompok bantu diri, serta organisasi konsumen dan keluarga. Tadi sudah saya gambarkan sekilas. Kemudian keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi peran serta masyarakat juga perlu dilibatkan. Jadi jangan sampai kita itu membebaskan misalnya pasien pasung, tapi masyarakat tidak dilibatkan. Karena beberapa kejadian pasung itu sebetulnya karena keresahan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga proses perawatan maupun pembebasan dan tindak lanjut setelahnya harus kita libatkan masyarakat. Nanti kita lihat contoh foto-foto kegiatan yang sudah pernah kita lakukan nanti di belakang, coba saya paparkan ya. Pemberian informasi, edukasi, dan bimbingan. Jadi masyarakat juga harus diberikan informasi, pengertiannya mereka tentang, harus kita paparkan supaya mereka terpapar informasi tentang gangguan jiwa. Pemberian dukungan dalam bentuk bisa finansial, material, dan sosial. Jadi ada beberapa swasta misalnya, atau di rumah sakit jiwa kita juga menggandeng dompet duafa sebagai contoh misalnya ya, atau dengan swasta gitu. Kemudian pembentukan dan pengembangan kelompok bantu keluarga ya. Jadi tadi terkait misalnya contoh yang KPSI tadi ya, dulu ada beberapa pasien yang memang mereka saling support ya kan. Ketika ada teman-teman yang ODGJ mengalami keterpurukan, misalnya kondisinya menurun, mereka rutin datang ngasih motivasi ke teman-temannya ODGJ yang misalnya kondisinya sedang menurun. Karena biasanya di perkumpulan mereka biasanya lebih kuat ya kan. Kemudian ada sumbangan pemikiran dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan atau pelaksanaan penanggulangan pemasukan pada ODGJ. Jadi tetap masyarakat juga harus kita dengarkan apa yang mereka juga kendaki, mereka inginkan ya, supaya pada saat pasien ada ODGJ di masyarakat, mereka juga bisa satu pemikiran dengan yang kita inginkan. Oke, next.
Tantangan. Oke, tantangan pemasungan bisa dari istilahnya yang dihadapi oleh ODGJ, bisa yang dihadapi oleh keluarga pasien. Tantangan yang dihadapi oleh ODGJ misalnya hubungan sosial, ya kan, pasca pemasungan ya, hubungan sosial. Pasien harus dipersiapkan supaya dia bisa kembali ke masyarakat. Selama ini barangkali dia merasa terkucilkan, merasa dijauhi oleh masyarakat, sehingga ketika dia kembali misalnya pasca rawat, dia harus kita kondisikan supaya bisa bersosialisasi lagi dengan masyarakat. Ada stigma dalam diri, persepsi negatif masyarakat tentang kondisi kesehatan jiwa yang dialami ODGJ. Stigma atau pandangan negatif dari pasien itu juga tetap harus kita lakukan, kita lakukan edukasi buat pasien supaya dia bisa kembali ke masyarakat. Kemudian dalam menghadapi sikap keluarga dan konflik ketegangan dan keluarga ya. Jadi kadang-kadang pasien itu dipasung karena misalnya melakukan kekerasan atau merusak barang, sehingga di keluarga tentu terkadang menimbulkan ketegangan, ya kan? Ini juga tantangan yang dihadapi oleh pasien. Beberapa pasien yang kita tanya ketika kita lakukan perawatan karena pasca dipasung, itu kan mereka kadang-kadang karena memecahkan barang atau ngamuk atau memukul saudaranya atau bawa senjata tajam, akhirnya mereka dipasung. Kontrol gejala dan cegah kambuh. Jadi pasien juga harus diberikan edukasi tentang hal-hal yang bisa muncul ketika dia menghadapi gejala-gejala yang mulai muncul, yang kambuh. Beberapa pasien yang coba pernah saya tanyakan, jadi ada beberapa pasien yang ketika dia sudah sadar bahwa dia itu sakit, dia butuh obat yang tidak boleh putus, sehingga sebelum obatnya habis mereka akan mencari pelayanan kesehatan yang ada. Bahkan kemarin sempat saya lihat di rawat jalan, ada ya beberapa pasien yang memang kesini rawat jalannya mereka tanpa didampingi keluarga, ya kan? Artinya apa? Artinya mereka sudah sadar tentang kondisi kesehatan jiwanya. Mereka butuh ketemu dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya. Hal-hal ini yang beberapa pasien perlu kita lakukan edukasi supaya mereka motivasi untuk bisa optimal juga lebih baik. Kemudian mengatasi disabilitas atau masalah kesehatan fisik akibat pemasungan. Beberapa pasien yang mengalami pemasungan yang menahun bahkan atau berbulan-bulan, bahkan kita kadang coba sehari aja kita balok itu kaki kita, kayaknya kita bangun nggak bisa. Dulu kita pernah kasus pasung bahkan ya, ada pasien yang sudah habis mengalami kecelakaan karena gangguan jiwa, padahal dia mengalami patah tulang sama keluarganya, pengobatannya belum selesai dilakukan pemasungan. Itu sudah pemasungan, kondisi luka pasca kecelakaannya saja buat dia sebetulnya itu kan masalah kesehatan yang harus ditangani. Ditambah dengan pemasungan yang menggunakan balok ya. Pada waktu itu kita evakuasi, kita mau nggak mau harus rawat, di samping rawat kondisi kejiwaannya juga harus rawat kondisi fisiknya akibat pemasungan yang terjadi. Hal-hal seperti itu termasuk kontraktur, dia sudah tidak bisa jalan karena lama proses pemasungannya. Hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita juga memerlukan tindakan yang baik buat pasien tersebut. Kemudian melakukan perawatan dia. Kadang-kadang pasien karena lama dipasung, dia selama ini nggak pernah melakukan kegiatan mandi segala macam, semuanya dibantu sama orang atau keluarganya, sehingga dia dia harus bisa melakukan itu semua secara mandiri ketika dia sudah tidak dipasung lagi. Oke, next. Mendapatkan kepercayaan dari keluarga dan masyarakat, karena tadi ya berbagai kejadian yang mengakibatkan dia dipasung karena kekerasan, akhirnya begitu dibuka dia harus dapat kepercayaan bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama. Kemudian mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha, ini barangkali termasuk tantangan yang agak banyak dialami beberapa ODGJ ya, karena mereka agak kesulitan untuk bisa mendapatkan kepercayaan di komunitas, di masyarakat, sehingga perlu keterlibatan kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis ataupun tim kesehatan jiwa yang lain supaya bisa memfasilitasi
mereka bisa kembali ke masyarakat, bukan hanya bisa berbaur dengan masyarakat, tapi juga bisa mandiri, bisa mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha. Kemudian terlibat dalam aktivitas di masyarakat, baik budaya, religi maupun politik maksud saya. Jadi pasien-pasien ODGJ yang pasca pasung, mereka harus dikasih kesempatan supaya bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti masyarakat pada umumnya. Kadang-kadang pasiennya itu sebetulnya dia punya kepercayaan diri untuk bergabung, untuk bisa membaur dengan masyarakat. Tapi masyarakatnya kadang-kadang suka membatasi diri, ya kan? Itulah peran kita supaya kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa mereka juga ingin dirangkul, ingin dilibatkan secara aktif seperti masyarakat yang lain pada umumnya. Kemudian dapat mengakses layanan publik ya, termasuk layanan kesehatan, sosial secara mandiri. Tadi sebagai contoh sudah saya gambarkan ya. Ada beberapa pasien yang karena sudah sadar ya, dia membutuhkan pelayanan kesehatan secara rutin, mendapatkan pengobatan secara rutin. Akhirnya mereka bisa kembali, maksudnya bisa ke rumah sakit untuk melakukan rawat jalan secara mandiri tanpa didampingi keluarga. Kemudian keputusan dan kebosanan yang bersangkutan dalam menjalankan pengobatan. Seperti digambarkan teman-teman tahu semua bahwa pengobatan gangguan jiwa terkadang bukan pengobatan yang memerlukan waktu yang singkat, tapi yang panjang, sehingga kadang-kadang beberapa pasien memang mengalami kekambuhan, bahkan sebagian lagi readmis, termasuk lagi rawat inap, kembali lagi rawat inap. Ini terjadi pada umumnya karena putus obat biasanya, karena kebosanan. Oke, next. Oke, tantangan yang dihadapi oleh keluarga, tadi oleh pasien, sekarang oleh keluarga. Akses ke layanan baik kesehatan maupun non kesehatan, termasuk ancaman ketidakberlanjutan terapi. Ini banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang rumahnya terpencil. Kita beberapa kali melakukan evakuasi maupun pembebasan pasung di daerah-daerah terpencil. Ya, nah latar belakangnya kenapa mereka awal tidak dibawa ke layanan fasilitas kesehatan karena mereka pertama secara ekonomi mereka tidak mampu. Kendaraan untuk menuju lokasi akses layanan kesehatan juga jauh, ya kan? Ditambah dengan hal-hal yang lain tadi ya, termasuk stigma bahwa gangguan jiwa merupakan istilahnya bukan masalah medis, sehingga mereka akan melakukan pemasungan. Kemudian pengetahuan tentang masalah ODGJ tadi yang masih rendah ya, juga karena sebagian keluarga menganggap itu bukan bukan medis, hanya ke tempat orang-orang yang mereka anggap ibaratnya bisa mengobatin tanpa medis. Kemudian perawatan ODGJ di rumah. Sebagian ODGJ kadang-kadang masih membutuhkan keterlibatan keluarga untuk melakukan perawatan diri. Kemudian mengembalikan kepercayaan kepada ODGJ. Keluarga yang mengalami trauma atas kejadian kekerasan misalnya ya di rumah yang dilakukan ODGJ. Tentu ketika dia dilepaskan, keluarga membutuhkan kepercayaan, membutuhkan waktu untuk dia bisa mempercayai ODGJ tidak melakukan kekerasan seperti sebelum dia dipasung ya. Kemudian juga stigma dari masyarakat. Masyarakat masih juga khawatir seperti tadi keluarga ya. Karena hal-hal atau perilaku yang dilakukan atau bukan perilaku barangkali ya, ini gangguan yang dialami oleh DKJ mengakibatkan dia itu di masyarakat misalnya melakukan kekerasan sehingga masyarakat masih mengalami trauma atau takut, dan itu juga butuh proses, butuh waktu supaya bisa membuktikan bahwa ODGJ yang mendapatkan penata laksanaan yang baik dia akan optimal dan bisa bergabung dengan masyarakat lagi tanpa ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Oke, lanjut. Ada konflik keluarga, ketegangan dalam keluarga, hal-hal yang tadi saya ceritakan karena riwayat masa lalu sebelum dia dipasung. Begitu dia bebas di rumah, tidak dipasung, tentu kadang beberapa keluarga juga ada konflik, ada yang inginnya dipasung lagi, tapi juga ada yang masih setuju untuk tidak dilakukan pemasungan. Ini juga muncul konflik. Merasa bahwa ODGJ adalah beban karena ketergantungannya, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi.
ya, karena tadi pengobatan yang lama biayanya ternyata akhirnya besar, atau non ekonomi. Jadi non ekonomi butuh perhatian yang lebih, ketergantungan ODGJ ya kan pada keluarganya. Menghilangkan rasa khawatir, was-was, takut. Ini juga perlu proses ya, perlu waktu, perlu edukasi dari kita. Khawatir menyinggung perasaan ODGJ dan memicu kekambuhan. Kadang-kadang pasien ODGJ selesai mendapatkan penata laksanaan kesehatan di rumah, dia tidak dilibatkan misalnya untuk berinteraksi, mereka tetap didiamkan begitu karena takut apa yang disampaikan justru menyinggung ODGJ tersebut dan akhirnya memunculkan emosi dan tindakan kekerasan lain. Kehilangan waktu untuk diri sendiri ya, karena bagaimanapun juga sebagian ODGJ, teman-teman ODGJ tentu perlu keterlibatan dari anggota keluarga yang lain untuk kita melakukan perawatan pasien tersebut. Sehingga waktunya ya memang mau nggak mau harus ada disediakan secara khusus juga buat keluarga yang lain ya. Oke, next. Ada beberapa kasus yang memang memerlukan rujukan ya. Jadi kasus-kasus tertentu ini perlu dirujuk, antara lain misalnya karena ada indikasi bunuh diri. Kasus indikasi bunuh diri juga memerlukan perawat inap baik di RSU, kalau memang di RSU tersebut ada fasilitas pelayanan kesehatan jiwanya atau rumah sakit jiwa, karena ini membahayakan atau mengancam jiwa ya. Ada indikasi mencederai atau membunuh orang lain, ada ancaman ya kan. Jadi ada beberapa kasus sebagai contoh, ada beberapa pasien, contohnya kita pernah mengambil pasien ya di salah satu daerah yang setiap hari kemana-mana dia membawa pisau di pinggangnya. Keluarganya tidak melakukan pemasungan, tapi dia membiarkan begitu saja istilahnya di luar rumah. Memang sih istilahnya dia tidak dipasung, tapi kondisi dia yang meresahkan masyarakat ya. Memang belum pernah terjadi saat itu ya, belum pernah terjadi tindakan kekerasan yang istilahnya dia membawa pisaunya, belum pernah buat mencoba atau mengancam orang lain, tentu tapi juga tetap meresahkan masyarakat sekitar, sehingga akhirnya kita lakukan penata laksanaan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa. Kemudian disabilitas dan tidak mampu merawat diri karena gangguan jiwa, misalnya di rumah karena ada juga pasien ya kondisinya kotor, berbulan-bulan tidak mandi, pakai baju juga enggak. Keluarganya karena lansia tidak mampu merawat yang bersangkutan. Akhirnya kondisi seperti inilah yang kadang akhirnya kita evakuasi ke rumah sakit jiwa supaya kita lakukan edukasi, kita lakukan perawatan sehingga pasien bisa mandiri dan bisa kembali merawat dirinya dengan mandiri ya. Gejala psikotik yang persisten atau menetap, mungkin ini nanti kalau lebih lengkap dokter tadi menjelaskan tadi sudah sekilas tentang gangguan jiwa atau ketidakpastian diagnosis atau skizofrenia episode pertama yang barangkali ini lebih aspek medis ya. Oke, next. Memerlukan tata laksana psikoterapi dan psikososial, rehabilitasi atau kebutuhan manajemen kasus intensif karena kegawat daruratan jiwa misalnya ya. Skizofrenia dengan kehamilan atau pasca persalinan. Dulu pernah juga pasien kita ya, karena kondisi kehamilan, karena di rumah keluarganya khawatir dengan kondisi jiwa yang mana pasiennya juga mengalami hamil, akhirnya lebih aman kalau memang dia berada di pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa. Atau kondisi penyakit patologis yang lain, misalnya ada skizofrenia dan penyalahgunaan nafsa atau ada epilepsi dan sebagainya. Kadangkala RSJ mengambil inisiatif untuk melakukan pembebasan pasung dengan mengirimkan tim ke tempat-tempat pemasungan. Jadi kami juga sama ada tim yang memang langsung bisa datang ke lokasi untuk membebaskan pemasungan. Ya. Program ini akan baik dan perlu didukung dengan memperhatikan beberapa hal yang membuat keluarannya nantinya akan menjadi optimal. Ya, antara lain, next, antara lain, kita harus koordinasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas tempat. Ini yang menjadi dasar dari salah satu kegiatan kita di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan, bahwa setiap pasien yang membutuhkan penjemputan, kita ada layanan penjemputan pasien sejiwa ya.
ketika dia memang membutuhkan penjemputan tim medis kontak, harus ada surat permohonan dari puskesmas setempat ya. Hal ini tentu berhubungan dengan nanti pasca rawat. Di samping di satu sisi puskesmas, dinkes juga harus tahu tentang kondisi pasien yang ada di wilayahnya. Setelah pasien tersebut dilakukan penata laksanaan kesehatan jiwa, pasien kembali ke sana juga pihak puskesmas istilahnya bisa memfollow up tindakan selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Melakukan penilaian awal kondisi fisik jiwa ODGJ serta disabilitas dan kebutuhan layanannya. Jadi kita juga harus kaji sebetulnya kondisinya seperti apa, apakah memang hanya memerlukan kondisi pelayanan jiwanya saja atau juga penata laksanaan kondisi fisiknya ya. Ini tentu kita juga harus mempersiapkan atau melihat fasilitas-fasilitas yang ada di pelayanan kita ya. Ada beberapa rumah sakit jiwa yang barangkali sudah mampu melakukan kegiatan pelayanan yang jiwa dengan fisik. Ada juga rumah sakit jiwa yang barangkali hanya bisa melakukan pelayanan hanya khusus jiwanya saja. Ini juga tentu harus kita lakukan penilaian awal kondisi fisik pasien ODGJ tersebut. Apabila diputuskan untuk membawa ke RRC, itu sejak awal sudah mempertimbangkan rencana perawatan selanjutnya. Jadi nanti setelah pasca rawat inap harus bagaimana selanjutnya. Ini kembali biasanya nanti follow up selanjutnya dilakukan oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas misalnya. Ya. Tetap menjalin komunikasi dengan keluarga dan puskesmas setempat maupun layanan lainnya. Ada follow up selanjutnya. Jadi komunikasi tetap pasien kita pantau. Jadi kalau kita jejaring dengan puskesmas, biasanya kita punya kontak-kontak yang ada di puskes. Itu juga diperlukan. Jadi ketika kita misalnya ternyata pasien ini remisi misalnya, melakukan atau dirawat kembali, kita sudah tahu perkembangan pasien itu setelah pasca rawat yang sebelumnya misalnya. Next. Nah, kemungkinan ada kendala yang ditemukan dalam proses edukasi dan advokasi keluarga. Ada penolakan dari keluarga. Jadi kadang-kadang pembebasan pasien pasung itu tidak selamanya kita lakukan edukasi. Ternyata ada sebagian keluarga itu yang tetap tidak mau menerima. Kita sudah lakukan edukasi. Pihak puskesmas beberapa kali sudah melakukan kunjungan rumah. Ternyata keluarga itu belum tentu mengiyakan. Karena di dalam keluarga juga terkadang ada konflik. Ada yang mengiyakan tapi juga tetap ada yang. Karena pernah kejadian juga ada pasien pasung dengan balok ya di kedua kakinya. Kita sudah jadwalkan kunjungan untuk melakukan pembebasan. Ternyata di hari H kita sampai sana pasiennya sudah tidak ada di tempat. Itu baloknya sudah terbuka. Keluarganya bilang tidak tahu. Jadi kemungkinan besar memang ada keterlibatan dari keluarga yang tidak atau maksudnya belum bersedia untuk membawa pasiennya ke pelayanan kesehatan. Jadi tidak selamanya ternyata pembebasan pasien pasung itu juga keluarga menerima dan juga ternyata yang enggak bersedia ya. Kemudian keterbatasan tenaga ahli dalam bidang kesehatan jiwa. Tadi Dr. Daniel sudah paparkan ya. Kemudian sebagian besar tinggal di kota sehingga yang di pedesaan-pedesaan ternyata memang masih terbatas jumlahnya. Akhirnya terjadinya kasus pasung memang lebih banyak di daerah-daerah ya di pelosok. Latar budaya yang untuk pemasungan. Ada beberapa daerah yang menganggap tadi atau beberapa keluarga maksud saya yang menganggap bahwa pemasungan itu katanya sebagian dari terapi misalnya ya. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa yang masih rendah. Jadi sebagian masyarakat termasuk juga keluarga tadi menganggap gangguan jiwa itu misalnya karena pengaruh guna-guna dan lain sebagainya. Ini juga perlu peran kita sebagai penyuluh kesehatan maupun kader kesehatan jiwa untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Oke, next.
yang dilakukan pada pemeriksaan atau penata kelaksan awal ya. Tadi pemeriksaan fisik yang ditujukan untuk memantau kondisi pasien secara umum maupun khusus ya, dari kondisi kejiwaan maupun kondisi fisiknya. Karena pemasungan yang lama itu menimbulkan apa namanya gangguan pasti ya pada kondisi fisik pasien. Kasus-kasus yang pasien pasung dengan balok di kakinya, biasanya mereka aktivitas jalan ya ketika dibebaskan menjadi terganggu. Ya. Pasien-pasien tersebut memerlukan tindakan rehabilitasi medik misalnya untuk mengembalikan supaya pasien tersebut bisa kembali berjalan seperti sedia kala, termasuk kegiatan atau kondisi luka di kaki karena kasus gesekan dengan balok yang ada itu juga beberapa kasus pasien juga mengalami luka ya karena gesekan dengan balok-balok pasien atau atrofi karena digencet kakinya ya, kakinya mengecil karena juga kurang aktivitas fisik, itu juga harus kita persiapkan. Kemudian tentunya tidak terlewatkan pemeriksaan status mentalnya ya. Apabila ada kondisi kegawat daruratan harus segera diatasi ya, tentu ini harus segera penanganan yang lebih cepat dibanding dengan kondisi kedaruratan fisiknya, misalnya lemah dehidrasi karena ada infeksi berat yang tadi saya juga sudah jelaskan pengalaman kami ketika kita mengevakuasi pasien yang pasca kecelakaan karena ada fraktur, ternyata kondisinya memerlukan sebetulnya itu juga itu kita gotong ya rame-rame ke rumah sakit dan pasiennya kembali dalam keadaan sudah sembuh, alhamdulillah. Kemudian memberikan pengobatan sesuai dengan diagnosis penyakit psikiatrik maupun penyakit lain yang didapatkan ya. Memberikan asuhan keperawatan yang diperlukan sesuai kondisi ODGJ tersebut. Next. 5 menit lagi bagus ya. Ya, bagaimana Bu Moderator? 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke, baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini keuntungan sistem rujukan kesehatan kita lewat aja ya. Tadi barangkali sudah digambarkan ya. Nanti ini apa namanya? Rujukan ODGJ ke RSJ dengan pemasungan dilakukan indikator-indikatornya mungkin nanti bisa dilihat ya. Sebelum dilakukan rujukan tentu harus ada pernyataan persetujuan ya. ODGJ-nya sudah terdaftar di JKN kalau memang sebelum berarti harus kita bantu fasilitasi atau barangkali punya jaminan yang lain atau Jamkesda barangkali tidak masalah ya. Di samping dengan persyaratan-persyaratan lain termasuk alur rujukan. Siapkan transportasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, next. Oke, puskesmas yang menerima rujuk balik wajib melakukan hal ini ya, kunjungan rumah ya, apa namanya, ada tindakan lanjutan perawatan setelah dia pulang dari sini juga. Oke, next. Kita agak cepat ya, 5 menit lagi soalnya. Ini kriteria-kriteria bahwa ODGJ sudah dianggap bisa hidup mandiri ya. Barangkali teman-teman juga sudah bisa lah ya ini ya, sudah paham bagaimana sih kalau Pak ODGJ sudah mandiri. Oke, next. Kita agak cepat karena masih agak banyak dia. Rehabilitasi pasca pemasungan ODGJ ya. Kita lihat next. Nah, ini ada beberapa hal yang barangkali tadi juga dokter Daniel sudah gambarkan. Garis putus-putus ini pembatas antara kegiatan dia masih di rumah sakit dengan dia bisa hidup mandiri ke masyarakat ya. Di kita ada kegiatan daycare ya. Jadi dia ada tahapannya dari admisi, penilaiannya nih, penilaian nanti dilihat nih ya. Dia itu nanti keterampilannya apa sih, potensi yang paling maksimal dia bisa lakukan apa sih, nanti dipilah-pilah oleh petugas kita, direhabilitasi. Kemudian nanti ada masa kerja transisi, jadi dia bisa bekerja di luar tapi tinggalnya masih di rumah sakit jiwa misalnya, di latihan percobaan dia kerja di luar sampai dia kembali ke masyarakat, tinggal kerjanya di luar, tempat tinggalnya sudah di masyarakat sampai dengan penempatan kerja dan pemeliharaan kerja supaya dia tetap bisa beraktivitas mandiri, bekerja mandiri di luar. Oke, next. Tindakan untuk membangun kemampuan ODGJ pasca pemasungan ya. Peningkatan kesadaran kondisi sehat sakit, jadi pasien harus juga sadar ini dia perlu nih rawat jalan, perlu kontrol ya, harus tahu dia penyebabnya ketika dia mulai muncul gejala-gejalanya harus tahu ya kan, mendapatkan harus bagaimana, harus menghubungi siapa dia harus tahu ya. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah, jadi kalau di rumah sakit misalnya kalau marah diajari misalnya apa namanya mekanisme coping untuk mengendalikan marah misalnya dan lain sebagainya. Oke, next.
ada tindakan pencatatan pelaporan. Segala hal yang kita lakukan tentu tindakan pencatatan dan pelaporan. Oke, next. Nah, ini pencatatan pelaporan itu meliputi ya identifikasi tindakan pemasungannya, proses perawatan, tindak lanjut perawatan, dan hasil perawatan. Oke, next. Dan monitoring dan evaluasi. Oke, selanjutnya. Ini hal-hal yang dilakukan dan pada tahap pemantauan ya. Teman-teman bisa lihat, bisa baca, nanti slide akan dibagikan ya. Oke, lanjut. Dokumentasi, analisis data, lain-lain. Oke, next. Kita agak cepat ya. Dan sampai dengan evaluasi. Oke. Nah, ini beberapa foto kegiatan terkait pasung dan edukasi yang sudah kami lakukan. Baik kegiatan ini dilakukan sebelum pandemi dan ada beberapa kegiatan yang kita sudah lakukan, kita lakukan setelah pandemi. Oke. Ini pasien-pasien pasung ya, yang sebelah kiri ini posisi pasiennya masih anak-anak, yang sebelah kiri, jadi dia dikurung di salah satu ruangan ya. Ini termasuk kasus sulit ya. Yang waktu itu sudah beberapa kali memang kita lakukan penata laksanaan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa, dan memang beberapa kali kembali ke kondisi ke lapangan juga dia melakukan pemasungan ulang. Yang sebelah kanan itu di dalam gubuk dia dirantai. Oke, next. Ini tadi yang pasiennya tadi, ini yang pakai rantai juga. Ini pasiennya sudah bersih karena dia sudah dibersihkan, karena rencananya kita waktu itu kita mau bawa lakukan perawat inap di rumah sakit jiwa. Oke, next. Ini contohnya ya. Pasien yang dengan rantai tadi tuh yang di bekas rantainya juga mengalami atrofi ya, karena kondisi rantai yang terlalu lama. Oke, next. Ini yang dengan balok ya, karena proses yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, akhirnya kondisi pasien tidak bisa jalan. Ini juga salah satu pasien-pasien yang setelah itu memerlukan kegiatan rehabilitasi medik supaya dia juga bisa kembali mandiri aktivitasnya. Oke, ini pasien yang tadi yang barusan kita bawa untuk melakukan perawatan inap di rumah sakit jiwa. Nah, ini kegiatan sebelum melakukan pelepasan tentu harus proses advokasi edukasi ke keluarga pasien, di samping ke kadernya dan petugas kesehatan yang ada di sana ya. Oke. Nah, ini kasus pasien pasung yang ada di daerah Jakarta ya. Ini sudah lama dan ini juga beberapa kali kita lakukan kunjungan, ternyata dilakukan pemasungan kembali. Nah, ini salah satu juga yang ada di DKI Jakarta. Oke. Nah, ini salah satu kegiatan edukasi kita pada keluarga. Yang di atas kiri itu pasien-pasien panti ya, jadi kita kembali ke sana juga kita berikan informasi edukasi ke petugas. Yang sebelah bawah ini kegiatan yang kita lakukan ke pasien dan keluarga pasien yang sedang melakukan kegiatan rawat jalan di rumah sakit jiwa kita. Jadi kita karena posisinya ada di rumah sakit, kita juga melakukan edukasi di rumah sakit ya. Oke. Ini juga di kegiatan di ruang tunggu Polri rawat jalan rumah sakit jiwa. Ini salah satu kegiatan kami dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ya. Ini waktu itu kita ada kegiatan evakuasi pasien, beberapa pasien pasung, beberapa pasien gangguan jiwa yang tidak pasung. Jadi sebelum pasien-pasien tersebut kita evakuasi, keluarga dan petugas-petugas kesehatan yang ada di sana, kita lakukan informasi edukasi terkait dengan kondisi kesehatan jiwanya, terkait dengan layanan yang akan didapatkan atau dilakukan terhadap pasien tersebut selama dirawat inap di rumah sakit jiwa. Oke. Nah, ini pasien yang tadi ya yang kita evakuasi. Nah, ini salah satu unit informasi. Jadi kalau di rumah sakit jiwa ada daycare, di masyarakat juga ada UILS, unit informasi layanan sosial. Jadi kegiatan yang hampir sama dilakukan kegiatan di rumah sakit jiwa, ini kegiatan yang dilakukan di masyarakat. UILS ini yang di Jakarta ya, beberapa UILS ada di Jakarta kalau nggak salah. Kita juga memberikan informasi edukasi ke kader maupun petugas yang ada di masyarakat. Next. Ini ya salah satu kegiatan, kita juga memberikan informasi edukasi ke petugas maupun kader yang ada di masyarakat. Ini kegiatan yang ada di lokasi pasien-pasien gangguan jiwa ya. Jadi di sana nggak cuma pasiennya, kader, petugas, masyarakatnya juga kita berikan edukasi di sana terkait supaya pada saat mereka kembali ke rumah sakit mereka bisa menerima, bisa menyesuaikan diri
bisa menganggap pasien ini bisa berbaur dengan masyarakat tadi. Oke. Nah, ini layanan jemputan pasien kita. Kita punya pelayanan penjemputan pasien gawat darurat jiwa termasuk pasung. Ada nomor WA-nya. Mungkin barangkali saat ini kita layanan masih di sekitar Jabodetabek ya, termasuk Banten, Jawa Barat maupun Jakarta ya. Ada nomor WA-nya, bisa ditelepon, bisa di chat. Silakan barangkali mau dicoba, barangkali nanti bisa kontak minta informasi terkait layanan penjemputan ada di nomor tersebut. Oke, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.